Makanan ini karena gini loh, banyak yang halal dengan proses produksi menjadi haram. Begitu kita memahami atau mempelajari lebih dalam, oh ternyata ini non halal ya gitu kan. Nah, gimana caranya seorang chef ini bisa membuat bahan yang fungsinya sama, taste-nya bisa sama, tapi itu halal. Itu kan challenge banget. Mengubah yang awalnya mungkin dengan barang-barang yang non halal, tapi dengan diubah dari bahan-bahan yang halal dengan taste yang kemudian setara, mirip, atau bahkan lebih enak gitu ya, Chef? Betul. Oh, Masya Allah. Ternyata banyak juga. Contohnya apa, Chef? Ternyata bisa gitu. Kayak misalkan arak gitu ya, Shoshing gitu kan. Selama saya mempelajari di dunia F&B ini, halal ini standar tertinggi. Iya kayaknya. Karena dia khas 23.000. Mungkin bisa lebih tinggi daripada khas. Jadi ini ada, kalau sertifikasi itu ada hygiene sanitasi, ada HACCP, ada ISO, ada khas 23.000. Artinya standar khas ini sebenarnya udah standar internasional. Jadi karena ingat bahwa salah satu penghambat doa ya mungkin ada yang haram di dalam tubuh kita. Nah itu saya pribadi jadi tertarik untuk belajar tentang makanan halal, sehingga sebisa mungkin yang saya makan, keluarga saya, istri, anak saya, sebisa mungkin ya dapat yang halal. Yaudah kita coba melakukan itu. Mulai ngerasa ada penghambat doa, itu apa triggernya? Banyak belajar sih kemarin, dapat masukan dari, soalnya banyak banget masalah gitu. Misalkan contohnya, saya beli mobil baru 5 hari mobil hilang. Jadi mau nggak mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecah telur, kita ada di segmen Goyang, tetap bersama saya Agung Hartadi. Kita kehadiran tamu spesial hari ini ada Chef Adi. Terima kasih undangannya. Chef Adi dari mana lokasinya? Saya lokasi Depok. Depok ya, Chef ya. Di Depok. Jawa Barat ya. Jawa Barat. Ini tadi kita syutingnya ada di Bintaro, di base camp pecah telur yang ada di Bintaro. Cukup jauh juga Chef dari sini ya perjalanan. Dekat ya? Udah ada tol cakep sekarang, baru dibuka, yang baru diresmikan, jadi 30 menit saya sampai. Oh gitu. Ini pagi banget ya, karena ya jadwal masing-masing ya, kita ketemunya harus pagi. Chef, jadi Chef Adi ini yang kemarin saya diskusi menarik itu, sekarang berjuang dan teman-temannya mendirikan Chef Halal. Apa namanya kemarin, Chef? Namanya ICCI. ICCI itu Islamic Chef and Culinary of Indonesia. Oke, apa itu, Chef? Jadi ini sebetulnya perkumpulan para chef-chef dan pelaku kuliner. Nah, artinya kita tidak membatasi hanya chef, tapi di sini semua pelaku kuliner, baik itu pengusaha-pengusaha kulinernya, atau juga supplier-supplier yang terkait sama bahan-bahan kuliner, juga para chef-chef profesionalnya. Namun kita fokus terhadap ke halal food. Nah karena kan memang halal food ini menurut kami ini sudah nggak bisa ditawar-tawar lagi gitu kan. Nah regulasi di Indonesia sendiri per Oktober 2024 ini seluruhnya wajib halal gitu kan. Untuk di marketing di Indonesia ini harus bersertifikasi halal. Jadi pentingnya para pelaku-pelaku ini mengetahui secara detail tentang halal, karena ini terkait hablum minanas dan hablum minallah. Waduh, lebih dalam ini. Iya. Karena biasanya chef itu kan kayak identik dengan apa ya? Ya yang penting enak, yang penting lezat gitu. Betul, ya. Gitu ya. Kan yang kita lihat kan seperti itu. Sebenarnya betul. Cuma kan sekarang di kuliner sendiri kan banyak yang boleh dibilang kita ini, misal saya ambil contoh ya, bahan-bahan yang seperti Japanese food, misalkan kayak mirin, sake, kemudian di Chinese food itu ada angcu dan lain sebagainya. Itu kan begitu kita memahami atau mempelajari lebih dalam, oh ternyata ini non halal ya gitu kan. Nah, gimana caranya seorang chef ini bisa membuat bahan yang fungsinya sama,
taste-nya bisa sama tapi itu halal. Itu kan challenge banget gitu kan. Nah, ini kan perjuangan banget untuk para chef mendevelop itu gitu supaya ternyata bisa loh ini dengan cara yang halal, kenapa enggak kan gitu. Kecuali yang tidak bisa banget. Nah, tapi pada berjalannya ini yang menjadi kita semua itu tertuntut untuk mengetahui lebih jauh tentang bahan ini gimana cara dapetin halalnya, kan seperti itu. Ambil contoh misalkan bikin roti, orang-orang pada bikin kue-kue itu misalkan dengan gelatin. Nah, sekarang gimana caranya gelatin ini bisa halal? Sementara gelatin banyak memang bahannya dari B2 itu. Nah, seperti itu. Jadi yang saya tangkap adalah bagaimana mengubah yang awalnya mungkin dengan barang-barang yang non halal, tapi dengan diubah dari bahan-bahan yang halal dengan taste yang kemudian setara, mirip, atau bahkan lebih enak gitu ya, Chef. Betul. Masya Allah. Ternyata banyak juga. Contohnya apa, Chef? Ternyata bisa gitu. Kayak misalkan arak gitu ya, shoshing gitu kan. Arak yang selalu dipakai oleh di Chinese food. Ternyata buatnya itu cukup mudah gitu kan. Tanpa harus non halal itu gitu kan. Kita membuat halalnya itu kalau kita tahu, itu sangat simple gitu. Misalkan dengan madu, jeruk nipis, dan sedikit dia menggunakan cuka atau air, itu juga udah jadi arak untuk masak gitu kan. Fungsinya kalau arak ini begitu ditaruh dia wangi dan aromanya ada, jadi dia punya aroma kekasan itu. Nah, sebenarnya aroma itu bisa dibuat apalagi dia itu identiknya hanya untuk kena ke alat masak kemudian menimbulkan api gitu begitu. Kan, kayak flambe gitu kan. Nah, itu bisa dilakukan dengan cara halalnya dan taste-nya juga, wanginya juga bahkan lebih baik lagi. Nah, kayak gitu-gitu contohnya. Begitu juga hal-hal yang lain. Nah, di sini kita akan lebih detail aja terhadap itu. Bukan lebih detail, sebenarnya kita jadi pengen tahu gitu kan. Sebenarnya bisa nggak sih nih halal? Pasti bisa sebetulnya. Nah, makanya seorang chef ini lebih ke bagaimana dia bisa mendevelop satu produknya gitu kan untuk menjadi produk yang enak dan halal. Nah, itu challenge-nya tuh gitu. Jujur kalau saya pribadi, Mas Agung, saya pribadi itu memang pengalaman saya pribadi. Pengalaman pribadi yang menurut saya ini bisa kita share ke semua teman-teman. Mungkin ada yang sama pengalamannya dengan Apa saya. Tuh, Saya itu sulit punya anak pada saat itu. 11 tahun saya nggak punya anak. Saya berpikirnya simple. Ini ada yang haram kali di dalam tubuh saya, kan gitu. Ini ada yang haram kali di dalam tubuh saya. Karena dari awal saya bekerja di dunia food and beverage ini, terutama di kitchen, di dapur. Itu dari mulai hotel di dalam dan di luar negeri, ke kapal pesiar dan lain sebagainya. Itu memang yang saya lihat belum sampai kepikiran sampai ke sana gitu kan. Ini bagus nggak nih yang saya dapatkan gitu kan, rezeki yang saya dapatkan ini apakah sudah sesuai atau ngaruh atau enggak gitu kan. Itu kita berpikir mulu kan. Jadi akhirnya karena inget bahwa salah satu penghambat doa ya mungkin ada yang haram di dalam tubuh kita. Nah, itu saya pribadi jadi tertarik untuk belajar tentang makanan halal sehingga sebisa mungkin yang saya makan, keluarga saya, istri, anak saya sebisa mungkin dapat yang halal. Dan alhamdulillah sedang berjalan proses berjalan belajarnya, saya udah langsung dikaruniai anak sebetulnya 11 tahun. Nah, jadi semakin tertarik, semakin menarik. Oh iya kali ya gitu kan. Nah, ini kita coba menggali, belajarnya tuh bener-bener dari hati, pengen tahu halal nih kayak apa gitu kan. Halal itu bukan cuma di sertifikat ternyata. Halal itu harus tumbuh dari kita sendiri. Bahkan kalau kita mau benar-benar belajar tentang halal, mungkin nih yang lagi kita pakai sekarang pun masih banyak kandungan-kandungan non halal. Iya, yang kita pakai ya. Jadi apalagi yang kita makan, orang jarang peduli mau makan apa. Sekarang kalau kita lebih kritis lagi, contoh misalnya kita mau makan es krim. Kita lihat nih di belakang es krim ini ada komposisi. Kita baca komposisinya, itu sekarang sudah menggunakan bahasa-bahasa E29, B23 gitu kan. Apa itu? Nah, kita coba di browsing. Begitu kita browsing itu,
ternyata non halal ya kan gitu. Nah artinya halal ini lebih ke keingintahuan gitu kan, dasarnya dari hati baru kita bisa menjalankan. Nah jadi alhamdulillah ICCI baru terbentuk, namun kita sudah sekitar 3.000 anggota kita. Masya Dan kita Allah. terus membuktikan bahwa chef-chef ini yang halal juga bisa kok berkancah ke internasional. Kita 2021 kemarin juara dunia. Dunia loh ini ya. Juara dunia chef halal competition. Jadi di Turki kemarin. Chef Adi. Saya menjadi juri dan saya membawa tim dari Indonesia, dan tim itu menjadi pemenang. Pemenang nomor satu. Nomor satu di dunia. Dunia. Hebat dong. Pelaku chef halal profesional. Dan ini berulang kali kita mendapatkan juara satu terus. Dari 2001, 2002, 2023 di dunia chef ini ya. Di dunia. Kemarin juga katanya ada di Indonesia juga ya. Indonesia kita buat kemarin karena kita sering diundang. Jadi sekarang kita menjadi tuan rumah di 2023 kemarin. Kebetulan alhamdulillah disupport oleh Bank Indonesia untuk pelaksanaan itu. Jadi kita namanya itu Into HCC. Into HCC. Indonesia International Halal Chef Competition. Wede. Nah itu kita udah bisa ngundang teman-teman di 15 negara untuk hadir kemarin menjadi juri dan membawa pesertanya. Dan kita memberikan, nah ini kita yang pertama kali juga, boleh dibilang kita pecah telur juga. Ya enggak? Kita pecah telur untuk memberikan halal award kepada chef-chef profesional di negara-negara Islam terutama. Kemarin 15 pecah telurnya, kemarin kita membentuk 15 chef profesional yang kita berikan bahwa mereka sudah memahami, sudah mengetahui, dan sudah lebih mendalami tentang halal chef ini. Jadi mereka belajar tentang standar-standar halal di kita memberikan mereka trofi, dan mereka semua kalau lihat di sosial media kita, mereka semua sangat appreciate terhadap Indonesia bahwa kita memberikan penghargaan terhadap chefnya gitu kan. Kalau halal terhadap produknya. Ya biasanya kan makanannya. Ya terhadap produknya. Lah makanan ini karena gini loh, banyak yang halal dengan proses produksi menjadi haram. Itu ada. Oh iya, itu ada ya. Misalkan fermentasi. Oh iya. Fermentasinya terlalu lama sehingga kadar alkoholnya tinggi kan. Haram. Iya. Kita bikin tape. Ternyata presentasi fermentasi kelamaan menjadi tingkat alkoholnya tinggi kan haram. Nah, jadi banyak sekali proses-proses itu yang menurut saya menarik untuk didalami untuk para pelaku kuliner. Jadi sekarang yang dilabeli itu bukan makanannya aja, tapi orangnya. Chefnya. Betul. Karena ketika dia sudah difahamkan tentang proses, tentang bahan-bahan, maka apapun yang kemudian dia buat, insya Allah seenggak-enggaknya kan sudah sesuai kaidah gitu ya. Betul. Wah, ini menarik. Jadi misalnya contoh, kadang kita nggak tahu bahwa tempat produksi kita nggak ngelihat karena kurang bersih, kurang hygiene, tikus masuk, tikus kencing di situ, kan najis. Jatuhnya kita masak tanpa kita bersihin lagi. Nah itu, jadi halal itu benar-benar menghindari dari awal sampai dengan akhir. Nggak hanya produknya, tapi bagaimana tempatnya. Jadi sebenarnya halal ini kalau boleh selama saya mempelajari di dunia F&B ini, halal ini standar tertinggi. Iya kayaknya. Karena dia khas 23.000. Mungkin bisa lebih tinggi daripada khas. Jadi ini ada, kalau sertifikasi itu ada hygiene sanitasi, ada HACCP, ada ISO, ada HAS 23.000. Artinya standar HAS ini sebenarnya udah standar internasional. Jadi halal itu udah standar tertinggi sebetulnya. Kalau ini benar-benar diimplementasikan oleh para pelaku kuliner. Dan ini benar-benar menarik menurut saya. Jadi kalau mungkin nanti sudah halal itu diterapkan, otomatis higienis. Udah otomatis. Otomatis nanti banyak fresh, jadi enak dan sebagainya ya. Karena ya kalau mau diteliti lumayan, kalau mau kita jalanin itu kayaknya memang sedikit
berat, tapi kalau memang udah jalan ya jadi ringan. Misalkan gini, eh, misalkan saya masakan daging. Nah, kalau halal tuh cara mendapatkan sertifikasi halal dan betul-betul pengakuan halalnya ada, tuh nanyanya daging belinya di mana? Di pasar. Di pasar yang mana? Sama Pak Haji ini. Pak Haji rumah potongnya di mana? Samperin rumah potongnya. Cara potongnya lihat bener atau enggak. Nah, sesuai dengan halal atau enggak gitu kan. Nah, makanya halal itu betul-betul ada yang seharusnya bisa ditelusur, cuma ada yang nggak bisa ditelusur gitu kan. Misalkan kayak telur dari mana itu nggak bisa ditelusur. Telur nih ayamnya yang mana kan nggak mungkin. Kalau telur kan sudah insya Allah halal chef ya. Halal. Tapi kalau kita jalan juga, kalau kita chef itu nggak berhenti sampai di situ. Ini bikinnya gimana sih gitu kan. Misalkan ayam, rumah potong ayam tuh kalau motong ayam gimana sih kan? Kan nggak mungkin mereka Bismillah satu-satu gitu kan, sekian ribu ayam dia potong gitu kan. Jadi kita jadi tahu RPH yang halal dan RPH nggak halal. Ada yang cuma taruh pisau, ayamnya diganti. Jalan-jalan, seret. Nah itu kan halalnya perlu kita pertanyakan juga nih, halalnya gimana nih nanti. Nah gitu, jadi kita lebih aware terhadap diri sendiri sih sebetulnya. Kalau halal menularkan gitu, ketika sudah terhadap diri sendiri ini akan kita tularkan ke semua yang benar-benar kepengen produknya tuh halal. Iya, jadi kan sebagai kita tadi chef juga nyinggung tentang keberkahan makanan halal, dan ternyata juga ada mungkin ada tidak keberkahan dulu ya. Jadi 11 tahun tidak dikaruniai seorang anak gitu. Tapi nanti kita coba ingin bahas tentang chef, bagaimana sih perjalanannya dan sebagainya. Cuma ada sebuah statement yang saya ingat, memang ketika kita memasukkan yang halal, yang kita tahu itu halal dan benar-benar halal gitu, itu insya Allah ada kebaikan, banyak kebaikan. Ya contohnya ya doanya jadi makbul, hati lebih enak. Betul. Dan kalaupun toh kita tahu itu tidak halal, tapi ternyata itu secara dzatiyah tidak halal, dan kita tahu bahwa itu, kita tahunya halal, itu kan secara makan kita kan nggak dosa karena kita nggak tahu. Tapi mungkin juga ada pengaruh di diri kita gitu. Ada beberapa hal-hal yang kita nggak tahu dan itu juga berpengaruh gitu. Bahkan ada waktu itu ada juga saya juga baru tahu ketika saking berhati-hatinya orang yang mungkin tanda kutip lebih di atas orang biasa gitu kayak. Karena kan Habib Ja'far ya di media sosial sering mengatakan ketika dia ingin makan kambing, ya sudah dia datangkan kambing hidup, dia kemudian menyuruh mendatangkan orang yang mungkin dianggap dia dipercaya untuk menyembelih gitu. Nah kan kemudian daging itu kemudian disimpan beberapa. Jadi sampai segitunya gitu loh. Orang memperjuangkan halal karena kita tahu sendiri kalau makanan kita halal, yang kita pakai halal, perbuatan kita terutama ya, hatinya juga terlepas dari dosa-dosa yang kita, kalau konteksnya halal berarti hati kita juga halal, perbuatan kita juga halal, nggak dosa maksudnya. Jadi insya Allah doa itu kenceng tuh. Saya menarik ini, ternyata ada pasti sebelum memperjuangkan halal ini, kemudian saya boleh dibilang ini berdakwah dengan chefnya kuliner gitu, pasti ada lika-liku. Ini siapa sebenarnya gitu? Siapa sih Chef Adi gitu? Gimana ya? Kalau memang dulu dunia chef memang udah dari zaman saya SMP ya, pengen banget. Dari keluarga chef atau seperti apa? Enggak. Justru saya dari keluarga nggak mampu pada saat itu, jadi agak kurang mampu. Tapi saya nggak tahu kenapa kepengen jadi chef itu, karena saya berpikir itu ada beberapa kelebihan dibanding saya mengambil, karena saya pas SMP langsung ngambil SMIP dulu tuh, sekolah menengah industri pariwisata. Pada zaman saya tuh SMIP sedikit sekali dan jarang industri pariwisata. Sekolah menengah industri pariwisata. Selevel SMA, tapi SMIP kan namanya. SMK lah mungkin ya. SMK, tapi ini jarang pada saat itu. Dulu itu sangat jarang sekali, jadi kita coba ke situ dan saya tuh satu fokus tujuannya, udah biar bisa kerja di hotel gitu kan. Dan kerja di hotel kan banyak bagian. Dan saya udah iseng-iseng udah buka-buka
apa ya, cocoknya apa ya gitu kan. Nah ternyata milih chef ini karena saya memang banyak kepengennya gitu kan. Satu, saya Apa lihat tuh? ternyata chef itu di dunia yang F&B ini itu banyak dibutuhkan. Jadi punya cita-cita tuh sebenarnya pengen keliling dunia karena banyak sekali yang dibutuhkan di kapal-kapal pesiar itu rata-rata Chef. posisinya di dapur, Oh gitu, kitchen. kitchen Bagi lah chef. ya. Yang kedua, saya perhatiin makin tua makin dipakai. Makin tua makin dipakai. Makin tua makin dipakai. Coba perhatiin hotel-hotel bintang 5, rambutnya putih semua, sudah tua dan dia masih bisa bekerja. Bahkan nggak ada istilah pensiun kalau boleh dibilang. Jadi udah pensiun pun chef ini makin boleh buktikan. Lihat semua para chef-chef ini di internasional juga, silakan dilihat, mereka makin tua, mereka makin matang, mereka makin dipakai. Yang ketiga, mungkin ilmunya nggak akan pernah habis. Artinya bisa saya menguasai masakan Cina, belum tentu saya menguasai masakan Eropa. Ya. Masakan Eropa saya kuasai, belum tentu masakan Indonesia saya bisa. Masakan Indonesia saya kuasai, masih ada pastry bakery, masih ada dimsum, bisa semua. Kita pindah hotel, bisa beda lagi. Zaman terus sekarang udah ada molekuler gastronomi, sekarang udah ada istilah-istilah kuliner-kuliner baru gitu kan. Jadi ini nggak akan pernah habis Nggak habis ya? ilmunya. Beda dengan ya misalkan mohon maaf kita di bidang satu tertentu, saya anggap yang pekerjaannya lingkupnya bersihin kamar, ini itu kerja di mana sama. Iya. Tapi kalau chef nggak bisa sama, makanya di hotel kalau chefnya pindah, menunya ganti. Iya. Ganti chef, ganti menu. Menyesuaikan chefnya. Menyesuaikan. Yang terakhir saya perhatiin, setelah kita memiliki ilmu chef ini, kita punya keleluasan misalkan bisa jadi pengusaha kuliner, Oh iya. bisa jualan bakso, jualan nasi goreng, jualan apapun, bahkan dia bisa menjadi pengusaha ketika dia menguasai bagaimana bukan hanya membuat, tapi bisnisnya mau dibuat seperti apa. Jalan menuju pengusahanya deket gitu ya. Saya berpikirnya itu. Oh, Jadi itu. kelebihannya banyak nih dibanding saya satu bidang, nanti saya bidang ini aja nih. Kalau lagi ya makin yang paling jarang itu bidang itu yang makin tua makin dipakai. Itu jarang memang. Coba lihat, makin Iya. tua makin dipakai dan makin mahal. Makin tua makin dipakai dan makin mahal. Boleh cek hotel-hotel bintang 5, pasti umurnya udah pada tua-tua. Iya. Tapi anak SMP kok bisa punya pemikiran sepanjang itu gitu ya? Karena itu saya berpikir di pada saat itu peminat ini tuh sedikit. Peminat chef tuh sedikit, jadi peluang saya ini banyak karena peminatnya dikit. Mereka minatnya jadi front office yang pakai jas, pakai dasi gitu kan. Saya pada saat itu nggak minat karena nantinya kalau saya kerja di mana-mana sama kerjaan saya, gitu. Misalkan orang udah ada, istilahnya hotelnya ada, kamarnya ada, standar, deluxe, superior misalkan yang kita jual-jual itu saya cuma butuh belajar sebentar saya bisa. Tapi kalau chef itu nggak bisa begitu. Panjang ya? Panjang dari suppliernya, bahan bakunya, kita bikin cost-nya, kita bikin menunya sampai. Nah ini jawaban kenapa chef itu di hotel tuh lumayan gajinya mahal, Tinggi, misalkan tinggi. Karena dia mengelola dari nol, from zero, benar-benar sampai menjadi profit untuk di hotelnya tersebut. Karena kan di hotel ada dua lah saya bilang, ada non revenue, ada revenue departemen. Departemennya ada dua. Nah di F&B kan termasuk yang revenue departemen. Setelah dari jualan kamar gitu kan. Nah jualan kamar saya bilang produknya tetap ada. Tapi jualan makanan ya harus terus berpikir nih gimana caranya itu ballroom laku, restoran rame, orderan kita semua bagus dan enak-enak, breakfast kita bagus gitu kan. Nah itu perlu pengetahuan seorang chef ini nih, bagaimana caranya tamu-tamu bisa nyaman di sini dengan makanannya kan gitu. Oke chef, terus kemudian anak SMP yang kemudian ingin jadi chef ini apa yang dilakukan? Wah gitu. Ya benar-benar saya lakukan. Jadi kelas 1 SMA begitu saya masuk itu nama semip saya tuh dicondet dulu ya, boleh dibilang masih jarang itu di situ. Saya masuk semip sekolah menengah industri pariwisata, Adiluhur tuh namanya. Jadi semip Adiluhur, saya masuk di situ kelas 1 semip. Saya tuh keliling Bundaran HI
minta daily worker gitu kan. Jadi setiap Sabtu atau Minggu. Udah kerja ya Chef ya? Saya sudah kerja jadi daily worker di Hotel Mandarin, Hotel Presiden, Hotel HI gitu kan. Anak satu SMA loh? Anak satu SMA. Gaji saya cuma 9.000 atau 10.000 satu hari. Gimana cara bagi waktunya? Sekolah jam 7 sampai jam 1. Kita masuk jam 3 sore. Oh, sampai malam? Sampai jam 11 malam. Guru saya nggak tahu, orang tua saya nggak tahu. Kalau saya sambil nyambi belajar itu gitu kan. Kenapa kerja sekeras itu? Tadi saya harus biayain adik-adik saya sekolah. Buat bayaran saya sendiri sekolah gitu kan. Bayar sendiri sekolah saya harus cari uang. Jadi di belajar itu ternyata satu waktu saya daily worker di Hotel Accor, Mercure, Rexo di Hayamuruk. Udah bagus-bagus ya. Nah di sana 2 tahun daily worker malah seringnya Sabtu Minggu aja. Nah, ternyata saya diminta sama GM di sana suruh jadi karyawan tetap di sana. Jadi saya ambil kesempatannya, saya masuk jam 3 sore sampai jam 11 malam, jam 7 pagi saya sekolah sampai jam 1 siang. Seperti itu selama 2 tahun saya jalani. Jadi teman-teman saya lulus, saya udah naik posisi menjadi teman-teman saya cari kerja, saya sudah posisi koki ya, saya dari helper udah jadi koki. Koki ikutan lomba, saya juara 1 dunia di Paris, lomba internal hotel dulu ya. Waktu setelah SMA berarti? Pas lulus SMA. Sudah juara 1 dunia? Juara 1 dunia. Akhirnya saya pernah kerja di Paris 2 tahun di hotel sana. Nyambung lagi kerja di kapal pesiar di Caribbean, kapal pesiar, dapat 6 tahun saya kerja di sana, keliling Eropa. Jadi cita-cita saya yang tadi saya sebut dari saya pengen keliling dunia, nyampe tuh di baru lulus sekolah artinya gitu kan. Kita udah keliling. Kemudian apalagi kan kita berpikir apalagi nih gitu kan, apalagi yang harus dikerjain. Nah, nggak habis-habis tadi yang saya sebutin nomor 2, ilmunya nggak habis-habis. Di situ saya balik bikin sekolah kuliner, bikin usaha restoran, catering gitu kan, dan lain-lain. Jadi ini menarik. Sampai sekarang pun masih banyak yang harus di-develop di dunia F&B kan gitu. Gitu. Singkatnya gitu ya, Chef. Nanti kalau detailnya panjang tuh. Panjang itu harus berepisode-episode. Nah, sekarang juga menekuni bisnis ya, Chef, sekarang ya? Bisnis. Ada bisnis. Jadi kita ada restoran, catering, dan kafe sebetulnya. Nah, karena dunianya F&B, saya sebelum ke sini tuh menjadi konsultan restoran atau catering. Udah beberapa, hampir seluruh Indonesia menclok lah satu-satu bikinin. Karena dulu bikin sekolah kuliner itu banyak yang sekolah tujuannya pengen usaha kuliner. Akhirnya nyambung karena menurut mereka kurang nih yang didapat masa sekolah. Jadi udahlah saya konsultan aja sama chef, bikinin saya restoran gitu kan, ada di Jawa Tengah, ada di Makassar, ada di Papua, ada di saya keliling-keliling untuk bikin itu sambil belajar sebetulnya kan gitu. Itu konsultan ya sebagai konsultan. Sampai sekarang pun sebetulnya masih ada aja yang chef ayo dong bantuin gitu kan. Rata-rata memang yang sudah pernah jadi dia lanjut lagi. Tapi sekarang ada bisnis sendiri, ada kuliner catering namanya. Kita melayani industri di karyawan-karyawan pabrik. Jadi kita bilangnya catering industri. Di situ juga bisa melayani catering wedding, kemudian nasi-nasi box gitu kan. Kita ada restoran juga di Galaxy, namanya Teras Fusion. Ini fusion, kita memfusionkan makanan. Fusion itu gabung kan ya? Mengkombinkan antara minimal banget 2 negara, 3, 4 boleh gitu kan. Misalkan fusion itu kayak makanannya steak tapi bumbunya rawon gitu kan, steak rawon kayak gitu-gitu. Menarik. Jadi itu lagi. Itu di Galaxy, di Bekasi. Bekasi, yang di Cikarang juga ada. Jadi ini memang ya mau nggak mau udah terjun, makanya kan udah paham bahwa yang penting punya central kitchen. Kalau ada central kitchen, kita bisa bikin usahanya apa aja, tapi produksinya satu di central kitchen itu. Gitu. Jadi udah merambah nih kita kemana-mana. Catering industrinya pun kita sudah melayani kurang lebih 20.000
pack sehari gitu kan. 20.000 pack per hari? Itu banyak sekali, Chef. Itu cuma 12 pabrik lah. Rata-rata kan pabrik sekitar 2.000-an orang karyawannya gitu. Jadi kalau dibilang banyak sekali, kalau untuk sekelas industri, catering industri sebenarnya enggak. Belum banyak ya? Banyak. Jadi, karena bayangin aja, pabrik di area Cibitung, Cikarang gitu kan, jumlah pabriknya berapa, jumlah karyawannya berapa, dan nggak sebanding dengan jumlah catering yang ada. Jadi kita tuh antri aja, ntar abis ini dia, abis ini dia, abis ini gantian terus gitu kan. Makanya ini sebenarnya usaha menjanjikan kalau memang kita kredibel di timnya itu kan untuk membangun bisnis itu. Gitu. Catering industri itu menarik ya ternyata ya? Menarik. Karena jarang sekali orang membuat dapur tuh besar untuk industri. Industri, jadi dua kalau saya bilang, di kuliner itu ada dua. Kita berbisnis lewat value, yang kedua lewat volume. Oke. Kalau industri saya bilang lewat volume. Karena harga murah-murah. Bisa 15.000, bisa 20.000. Satu box gitu, 20.000. Cakep banget lah gitu kan. Sampai ke 45.000 atau 55.000 lah. Saya anggap tertingginya harga 55.000. Itu paling mentok gitu ya? Paling mentok. Cakep banget lah itu ya, pol-polan lah itu. Terendahnya, ya kadang pabrik 10.000 aja masih ada. Kita ngasih makan orang budgetnya 10.000 tuh masih ada. 15.000, 20.000. Yang paling banyak sekitar 15 sampai 20.000 tuh paling banyak. 18.000, 19.000 tuh banyak. Catering saya melayani ada yang 35.000, ada yang 20.000. Jadi dengan membuat produksi volume banyak, kita ngambil untung nggak banyak per boxnya. Jadi kita mainnya volume, artinya kebutuhannya adalah dapur kapasiti yang besar. Gitu. Banyak orang kepengen tapi dia nggak menyiapkan infrastrukturnya, ya kelabakan juga, dan untungnya nggak seberapa. Makanya nanti karena nggak memahami, ya jatuhnya dia berani berbisnis, ternyata infrastrukturnya nggak siap, akhirnya collab juga. Nah, jadi pemain-pemain yang ini yang udah paham bahwa ini kita main di volume, gitu kan. Ada lagi paham kalau restoran dan lain sebagainya kita main di value. Jadi gimana caranya meng-create menu harga bagus gitu kan. Gitu. Juga kemudian ditawar-tawarin ke perusahaan-perusahaan gitu, Chef? Atau gimana caranya memasarkan? Kalau kita sih sebetulnya kalau di catering industry menawarkan jelas, tapi sebenarnya mereka sudah punya komunitas HRD dan lain sebagainya. Kita masuk ke situ, akhirnya company profile kita sudah dikenal, nanti mereka yang akan hubungi kita. Dan sekarang udah lebih canggih lagi. Sekarang tuh mainnya bisa di LPSE, e-katalog gitu kan. Jadi kita udah main klik-klikan gitu kan. Cara masarinnya udah nggak yang datang ke sono kasih company profile. Sekarang tuh udah tinggal klik gitu. Klik. Udah tahu menunya, pengen menu apa. Udah tahu pagunya gitu, budgetnya gitu. Sekian miliar untuk pabrik ini gitu kan, selama 1 tahun. Nah, kita udah tinggal klik, nah kita join sama mereka. Menarik. Gitu sih. Baik, Chef. Oke, jadi tentang Chef itu. Kemudian yang ingin saya tekankan perdalam lagi adalah hijrahnya, karena tidak semua chef kemudian bisa menemukan jalan itu. Betul. Kalau chef itu pemicunya karena itu, Chef ya, mulai ada resah ya, nggak punya anak atau gimana? Betul, satu itu karena udah cukup lama. Kadang-kadang kalau nggak punya anak tuh salah-salahan nih, dianya atau sayanya gitu kan. Mereka juga istri saya juga berpikir kamunya apa, makanya kita supportnya tuh berdua-dua terus lah. Artinya setiap temen referensi apa saya jalanin, saking pengennya gitu kan. Ini kasih rekomendasi apa ke sana gitu-gitu ya. Jalanin. Nah, udah akhirnya ya sudahlah, kita ini kali ya, dokter udah beberapa kita coba, semua udah kita ikhtiar kita jalanin. Mungkin santai umroh dulu lah gitu kan kemarin pikiran. Akhirnya berangkat umroh dulu, santai. Tahun berapa itu, Chef? Kita umroh itu sepakat sama istri itu, doa kita satu, minta anak, udah doa aja gitu kan. Itu tahun saya umroh tuh 2017 kalau nggak salah, 2017. Itu setelah lama nggak punya anak ya? Ya, lama nggak punya anak. Jadi udah kita berangkat. Nah, ya doanya satu. Doanya aja. sama. Kita selalu ke tempat-tempat ya yang dibilang mustajab gitu. Mustajab itu
kita wajib ke situ gitu kan. Kalau perlu berlama-lama kita di situ gitu kan. Nah, jadi dapat semua tuh dari mulai Hijr Ismail, pokoknya di Mutawif bilang sini kita ke sana harus dan lama sebisa mungkin lama gitu kan di sana. Ya udah, alhamdulillah setelah itu nggak lama setelah itu ada kabar baik, saya istri hamil gitu kan. Karena istri saya menurut dokter sudah sekian persen, boleh dibilang sekian 30-40% untuk hamil. Potensinya. Karena sudah 3 kali gugur, 1 kali sudah diputus saluran telurnya. Jadi nih susah, tinggal 1 katanya. Satu pun kalau istilah dokter itu mereka bergantian. Nanti ke sini baru buahin, artinya nunggu kita lama. Jadi ya itu kekuasaan Allah lah, artinya bisa sampai dapat gitu kan. Jadi luar biasa. Kalau ngomongin hijrah ya udah terlalu sombong kalau istilah hijrah ya. Ini belajar gitu. Hijrah. Kalau dibilang belum hijrah lah, artinya belum bisa banget seperti orang-orang yang pengen gitu kan. Tapi kita belajar terus, belajar aja supaya bisa. Salah satu yang udah kita jalanin ya udah tadi, gimana caranya makan di halal gitu kan. Makan halal, udah orang-orang nggak ngeliat, kita liatin itu dulu gitu kan. Karena gitu kan. Jadi kalau merasa ketipu, wah marah banget tuh. Ada restoran yang nggak masang apa-apa gitu kan. Tiba-tiba kita pesan makanan, udah kita kan tahu, pesan aja makanan segala macam. Ternyata begitu dicek ada menu babinya misalkan gitu kan. Ya, jadi kan kita ini nggak mungkin halal, walaupun dia bilang terpisah lah apa segala macam. Saya orang dapur, saya tahu banget di dapur kayak apa gitu. Itu nggak mungkin ya terpisah ya? Iya, mungkin kalau nggak terpisah ya nggak boleh. Kalau mau terpisah beneran dapurnya. Selagi dapurnya di situ, dia bilang masaknya terpisah, peralatannya terpisah, saya nggak percaya karena saya orang dapur gitu. Ujung-ujungnya dia pakai juga gitu. Anggaplah iya terpisah. Tapi kalau centong entar sama yang dipakai. Sama aja gitu ya. Sama aja. Ribet banget ya kalau dapurnya masih sama. Kecuali dapurnya beda baru bisa. Makanya sebenarnya yang lebih simpel yang perlu dibikin sertifikat non halal. Non halal tuh digedein, ini non halal, jadi kita tahu non halal. Iya. Jangan yang halal karena mayoritas kita halal. Makanya kita diketawain kalau bahwa ini ke Sumatera Barat gitu kan, di Padang. Lah, apa gitu kan? Apa untung saya punya sertifikat halal dan tidak? Ini saya nggak punya sertifikat halal sekarang, rame. Terus setelah saya pasang sertifikat halal, apa gitu, dan semua orang tahu di sini halal gitu kan. Jadi itu susah. Jadi yang harus dibikin sertifikat yang non halal, ini non halal gitu, lebih mudah. Jadi nggak mayoritas kan. Jadi kita nggak ini nggak kesini gitu ya. Iya, sebenarnya cuma ya ada baiknya karena ini memang tadi saya bilang kalau ditanya keuntungannya punya sertifikat halal itu apa? Kalau saya sih lebih ke kepuasan pribadi ya, bahwa ya ini saya menunjukkan bahwa kita fokus terhadap halal dan kita concern terhadap halal seperti itu. Dan dengan melakukan itu automatically dia akan mendapat keuntungan banyak, baik itu trust dari customernya dan lain sebagainya. Kadang orang bertanya duluan, apa untungnya saya punya sertifikat halal? Akhirnya mereka bisa beli atau udah pokoknya bikinin sampai jadi bayar gitu. Nah itu saya bilang jatuhnya itu nggak halal juga. Itu nggak halal. Caranya udah nggak halal itu. Itu sayang gitu kayak gitu. Jadi dalam perjalanan saya kembali lagi ke hijrahnya Chef Adi itu. Kemudian alhamdulillah dikaruniai anak sebagai reward itu. Ya memang nggak punya anak juga bukan kesalahan sih, cuma memang keinginan kita kadang-kadang gitu. Ya. Ingin memiliki itu. Sekarang berarti udah lengkap di Chef berarti ya? Anak saya 4 tahun sekarang, 4 tahun setengah, ya mau 5 tahun. Nah itu udah punya 1, kita nggak program, nggak apa segala macam, belum dikasih lagi, padahal mau pengen lagi gitu kan. Tapi ini aja udah syukur alhamdulillah. Punya 1 udah syukur alhamdulillah. Gitu. Iya. Chef dulu berarti sebelum hijrah biasa makan makanan non halal ya Chef Adi? Bukan biasa makan, biasa bikin. Biasa bikin? Bikin. Dulu tapi kan nyicipi kan? Di Chinese food tuh pernah bikin gitu kan. Pernah bikin, nyicip-nyicip pasti dulu pernah gitu kan. Pernah.
Kan sama sekali nggak kepikiran loh. Artinya nggak sama sekali nggak mikir bahwa di Chinese forum kita manggang bebek, caisim tuh daging babi ya yang kita panggang gitu kan. Berarti masak babi juga kan? Masak, Oh, iya kan? masak. Tapi itu nggak kepikiran nih halal apa enggak gitu kan. Belum terfikirkan. Sama sekali nggak ada pikiran gitu kan. Makanya kalau dibilang ya mungkin banyak orang yang istilahnya ya udah kita emang kerjanya begini, ya udah begini gitu kan. Nah, tapi itu alhamdulillahnya saya dikasih apa ya tadi sombongnya mungkin kasih daya bahwa udah cobain jalurnya ke sini gitu kan, cobain jalurnya ke sini gitu kan. Ya udah kita jalanin itu, emang ada hajat juga, ada kepinginan kan gitu. Oh nih iya kali ya, karena ini kali ya penghambat doanya nih ada nih di kita nih, banyak banget mungkin kan gitu kan. Yaudah kita coba melakukan itu. Mulai ngerasa ada penghambat doa itu apa triggernya? Banyak belajar sih kemarin, dapat masukan dari, soalnya banyak banget masalah gitu. Misalkan contohnya saya beli mobil baru 5 hari mobil hilang. Jadi mau nggak mau saya mau nenangin diri, mau nggak mau orang-orang yang kepaham tentang agama, belajar agama, ya udah belajar ikhlas, coba. Susah, memang ikhlas tuh susah. Mobil hilang orang nggak punya. Itu dicuri? Ngumpulin dana sampai punya uang terus tiba-tiba hilang begitu aja kan, berarti Allah punya rencana tuh yang kita nggak tahu. Makanya benar Allah bisa membalik tantangan apa yang kita ini kan, yang merasa puas dengan itu. Akhirnya mikir gitu, iya ya, walaupun begini kayaknya ada yang salah gitu kan gitu. Kayaknya ada yang salah, pasti ada yang salah gitu kan. Jadi untuk tahu apa yang salah ya kita cari tahu gitu, belajar sama. Jujur saya nggak satu guru siapapun yang pandangannya bagus atau kita dikasih pencerahan gitu kan untuk hal itu, kita coba jalanin gitu kan. Artinya untuk ikhlas bahwa ya harta itu ya kalau lo udah minta ya udah nggak ada yang bisa ngalangin gitu, apapun yang kamu punya gitu kan. Jadi kita pikirnya iya juga ya, oke berarti lama tuh saya sama istri tuh lama, untuk sayanya udah ntar istri sayanya belum, istri sayanya udah sayanya belum bisa gitu untuk ikhlas gitu kan. Oh ternyata ini gitu, tambah lagi ini kayaknya ada aja gitu kan, ntar jatuh lah dari motor, ntar apalah, ntar ada yang salah nih apa gitu salahnya gitu kan, kayak banyak sial gitu ya. Iya banyak sial gitu, ini apa gitu, uang dapet bisa hilangnya juga cepet banget kan, kayak ada yang salah gitu. Nah jadi ngerasain banget ketika orang sudah pindah jalur, ketenangan aja tuh udah mahal banget gitu kan. Bisa tenang, bisa mensyukuri walaupun sedikit itu kita syukuri, itu udah beda banget gitu. Ketimbang punya rasa syukur nggak ada, tuh apa ada aja gitu kan. Nah begitu baru belajar aja udah ngerasain, oh ya tenang nih gitu kan. Beda banget sampai apapun ya tentang pelajaran itu kita dapat tuh, coba amalin ini untuk biar dikaruniai anak gitu kan, sampai so apalin banget, hunalika da'a Zakaria robbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a gitu kan. Terus apalin, oh nabi aja dulu bisa loh, Zakaria tuh kan nggak punya, tapi bisa punya anak gitu kondisi sudah tuh itulah ya. Itu kan kekuasaan Allah. Nah, lama-lama saya yakinin bahwa oh iya ya, masa iya enggak sih kalau Allah udah mau kasih gitu kan. Ya udah kita pelajari apapun tentang yang saya dapat dan itu manfaat gitu kan. Itu alhamdulillah jalannya ada gitu kan. Alhamdulillah. Oh iya. Nah, jadi saya udah pikir nggak mungkin ada yang salah kalau udah perintahnya Allah gitu kan, udah nggak mungkin ada yang salah gitu kan. Jadi seneng gitu, akhirnya belajar seneng ya, sampai sekarang intinya ya bersyukur sampai sekarang bisa bahasanya membuat ICCI ini. Kita bukan money oriented, kita nggak ada pengelolaan dana yang gimana di situ. Tujuan kita adalah berdakwah lewat kuliner. Jadi kita dakwah lewat kuliner, akhirnya alhamdulillah banyak sinergi dari mana-mana. Ayo chef, sini ayo chef. Awalnya kita membina santri-santri di pesantren-pesantren gitu kan.
ayo gitu kan, ikut lama-lama banyak temen yang ikut deh, masuk deh ke sini, ikut deh masuk ke sini gitu kan. Ya, jadi itu kita jalanin lah semuanya ya sampai dengan sekarang. Jadi kalau dibilang umur masih muda, tapi kita sudah dapat prestasi-prestasi dari internasional kemarin di Halal Food ini. Gitu. Itu kegiatannya apa aja sekarang, Chef? ICCI. Kalau sekarang kita lebih ke wawasan-wawasan tentang kuliner halal, bisnis halal, karena gini, kita melihatnya ekosistem halal ini belum lengkap kalau para pelaku halalnya ini nggak terlibat. Kalau hanya regulasi tentang halal, sertifikasi tentang halal, pariwisata halal, tapi belum ada kompetensi chef-chef halalnya ini terlibat, saya bilang ekosistemnya belum lengkap. Nah, jadi kita mau ngambil bagian kecil saja dari ekosistem halal, ya para pelakunya ini harus memahami tentang halal. Jadi kegiatan kita tuh lebih ke, kayak kalau bulan puasa kita padat tuh pasti bikin makanan, share ke yatim piatu gitu kan, ke pesantren-pesantren, ke majelis-majelis gitu kan. Itu antusias teman-teman juga banyak yang kayak begitu. Artinya, chef, ayo dong puasa, saya ini mau nyumbang gitu kan, 6.000 roti gitu misalkan. Kemana? Ya udah kita bikin acara gitu. Jadi kita malah alhamdulillahnya dapat teman-teman yang mau untuk istilahnya tangan di atas lah untuk mereka memberikan terhadap orang-orang yang nggak mampu. Kadang kita itu ngajarin santri-santri, kemudian kita bekerja sama dengan Bappenas, Badan Pangan Nasional, memberikan makan juga. Sama FOI, Food Bank of Indonesia, itu ada loh orang yang di luar pemerintahan setiap hari buat makanan, setiap hari mereka ngasih ke orang-orang yang nggak mampu, dan itu sampai ke rumahnya, door to door. Nih ya bu, nih ya bu, nih ya bu. Itu ada. Kita makanya dibilang chef halal gitu, kadang malu. Mereka sudah sampai segitu actionnya, kita gimana? Makanya dengan kolaborasi dengan mereka ya jadi nyampe gitu kan semua tujuan tujuan untuk dakwah halalnya gitu. Itu sih. Itu ketemunya dengan para member sebutannya. Itu gimana biasanya, Chef? Atau ada event-event atau ada grup atau apa seperti Awalnya dari teman-teman aja sih, teman-teman di organisasi-organisasi lain gitu kan, tiba-tiba melihat organisasi kita nih. Ya jujur saya beda, saya nggak pernah memaksakan Anda bisa atau tidak bisa terlibat di organisasi. Artinya ketika mereka bergabung, saya nggak pernah paksakan, oh kalau ada acara harus hadir dan lain sebagainya, nggak. Sebisa mungkin. Justru dengan berharapnya ICCI ini, dia dari diri sendiri kan, terbawa dari diri sendiri. Jadi yang sudah-sudah ketika kita bikin event, hampir 90% mereka mau ikutan tanpa dibayar misalkan gitu kan. Artinya ya oke saya bantuin alhamdulillah gitu. Awal dari teman-teman ya. Pada akhirnya nyebar, teman satu punya teman-teman yang lain, terus kita menyebar seperti itu. Ditambah lagi kita sering ada event-event nasional dan internasional, lebih terbuka luas lagi gitu kan, sehingga kita bisa istilahnya betul-betul bareng-bareng lah berdakwahnya gitu. Berdakwah dengan kuliner halal. Betul. Ini event terdekat apa, Chef? Event terdekat kita roadshow Festiar dari Bank Indonesia nih ke 3 kota. Jadi kita mau memilih nanti dari beberapa provinsi di Indonesia nih untuk kita libatkan di ajang internasionalnya nanti. Jadi kita roadshow ke seluruh Indonesia, dibagi ke 3 kota itu tadi, wilayah Timur, Jawa, dan Sumatera. Jadi 3-tiganya nanti kita kumpulkan. Akhirnya di akhir tahun nanti biasanya di Oktober kita para juara-juara di masing-masing kota ini kita turunkan di situ nanti. Di ajang internasional itu ya, untuk betul. 2024. Betul, 2024 itu aja udah PR banget tuh waktunya tuh udah panjang banget. Sama kita kan ada Ghost to Campus nih, beberapa memang kunjungan kita udah MOU dengan BPJPH,
Ini kita mau LPPOM MUI, mau MOU di minggu-minggu ini sama kampus-kampus, beberapa sekolah-sekolah kuliner juga udah MOU sama kita. Jadi kegiatan kita tuh lumayan agak padat tuh di situ gitu kan. Kadang kita ngisi-ngisi acara juga untuk kampus-kampus kan, supaya mereka peduli terhadap kuliner halal. Dan kuliner halal nih nggak kalah sebetulnya dengan dunia-dunia kuliner yang lain gitu kan. Kita bisa bikin fine dining juga, kita bisa bikin makanan-makanan semua yang ada di internasional itu bisa kita buat dengan halal gitu. Gitu. Kayak kemarin kita agak susah janjian waktu karena Chef barusan pulang dari Ternate ya. Betul. Itu kegiatan apa Chef di Ternate kayak gitu? Ternate itu kita mengkurasi produk-produk yang ada di sana gitu kan. Ini UMKM berarti ya? UMKM. Kita bekerja sama, kebetulan saya juga menjadi Dewan Ikra, Industri Kreatif Bank Indonesia. Ini mengkurasi UMKM produk-produk di seluruh Indonesia. Jadi kalau saya lihat ini keren-keren banget gitu. Kuliner di Indonesia tuh, UMKM Indonesia tuh keren-keren, bagus-bagus. Jadi kita mau memilih mana yang paling bagus dari semua yang bagus gitu kan. Ini udah terseleksi, udah bagus-bagus. Ditambah lagi kita memilih yang terbaik, yang nantinya akan membawa Indonesia ini di luar negeri itu kita untuk ekspor, mereka kita bantu untuk ekspor. Standar-standarnya kita perbaiki supaya standar tinggi gitu kan, supaya market mereka juga semakin luas gitu kan, dan negara dapat devisa negaranya, sebetulnya gitu sih. Jadi untuk diekspor semuanya mendapatkan keuntungan lah dari situ gitu. Itu kegiatannya, itu sering muter-muter Indonesia, mengulik-ngulik kekhasan sana gitu kan. Kalau memang ada yang bagus dan khas gitu kan, ini harus diangkat gitu. Nah ini yang tugas-tugas kita untuk membawa itu. Keren. Gitu. Mantap nih. Sambil jalan-jalan. Asiknya sambil jalan-jalan. Pasti dong. Gitu. Chef, yang menurut Chef makanan Indonesia apa? Yang pernah dibuat Chef dan menurut Chef itu kayak, enak nih, terbaik nih menurut versinya Chef nih, yang pernah dibuat. Makanan Indonesia ya? Makanan Indonesia itu pada umumnya tuh sebenarnya semua enak kalau itu kita mengetahui banget proses bikin otentiknya. Jadi orang kalau mau memfusion makanan Indonesia, kalau dia belum istilahnya menguasai otentik masaknya, itu sulit. Saya ambil contoh misalkan masak gudeg gitu kan. Gudeg nih nangkanya bisa sampai kemerahan gitu kan. Matengnya enak, semua warnanya bisa seperti itu. Itu padahal misalkan kalau kita mengetahui mereka masak pakai kayu bakar, yang wajib itu misalkan daun jati gitu kan. Daun jatinya kita masukin, atau penggantinya tuh bisa daun jambu gitu. Nah ini kadang nggak diketahui kan, jadi masak udah aja, yang penting nangka masak sampai mateng itu namanya gudeg misalnya gitu kan. Nah jadi masakan Indonesia itu menarik banget kalau itu diketahui otentiknya, dan PR berat sayanya sebagai chef setelah memahami otentiknya, bagaimana kita harus membuat dengan peralatan yang modern dengan rasa yang otentik. Artinya kalau masaknya pakai kayu bakar, terus kita pindahin masak di kompor, gimana caranya hasil endingnya sama dengan masak kayu bakar. Artinya aroma kayu bakarnya nih harus ada dan sebagainya. Nah itu udah banyak cara. Tapi bisa? Bisa. Sangat bisa. Dan itu sudah banyak cara dilakukan. Dari mulai hygienitasnya bisa kita dapat gitu. Misalkan dengan smoking gun gitu kan, kita bisa dapat aroma asapnya dan lain-lain. Nah kalau ditanya mana yang paling enak gitu kan, menurut saya sampai sekarang sih memang prinsipnya masakan Indonesia punya karakter masing-masing di masing-masing provinsi atau wilayahnya nih. Misalkan Jawa terkenal manis-manis misalkan gitu. Sumatera terkenal pedes-pedes gitu kan, strong-strong gitu. Wilayah Timur juga terkenal dengan sambel-sambelnya gitu yang unik-unik gitu kan, rasanya strong. Bahkan kan kalau di sana makan pisang pakai sambal kan gitu. Kalau di Jawa aneh makan pisang pakai sambal misalkan. Makan pisang pakai sambal. Ya, pisang roa gitu, pisang sambal roa. Kita bisa nikmatin itu di wilayah
timur ke sana. Nah, jadi kalau saya bilang masih strong dan masih enak tuh wilayah Sumatera. Jadi ketika kita kemarin sempat ICCI, kita ajak jalan-jalan ke area Sumatera Barat, dari mulai pesisir pantai, kita sisir gitu kan, Carocok sampai dengan ke Bukit Tinggi, itu kita nyobain makanan terus. Ternyata memang makanannya tuh di warung-warung Padang tuh memang beda loh gitu kan. Kalau kita lihat cabenya sono sama cabenya kita beda. Makanya kenapa cabenya dia begitu digiling merah banget. Emang cabe di sana begitu. Nah, jadi begitu makan di sana dapat strongnya sih. Walaupun rasa relatif ya. Orang ada yang suka manis, suka asin. Kalau saya suka strong, pedas. Jadi ya sudah. Kalau menurut saya paling enak area sana. Tinggal masaknya harus higienis gitu kan. Tapi menariknya banyak di sana. Bahkan kalau bikin rendang tuh santannya harus bagaimana? Kalau yang benar tuh bener-bener caranya luar biasa. Bikin apa? Contoh rendang. Rendang contohnya. Santannya misalkan. Kita kan kalau di sini orang masak santan beli kelapa parut, peres sampai airnya bening, itu kan santan. Iya. Ya tapi di sana kalau buat masak rendang sebenarnya resep-resep nenek moyang kita yang asli. Santan tuh kalau satu kelapa itu udah maksimal banget diambil 200 mili santannya. Itu yang dibuat kandil, kental banget berarti ya? Kental banget. Jadi makanannya enak banget gitu kan jatuhnya. Nah kayak gitu-gitu kan ilmu kuliner yang bukan hanya jadinya saja. Coba deh makan rendang di hotel. Beda dong dengan rendang yang di sana. Rendang di hotel ya daging, asal jadi seperti rendang, asal rendang. Tapi kalau diadu rendang gitu kan, rendang dengan rendang sono ya beda banget gitu. Ya jelas di sana lebih otentik, lebih enak gitu. Kayak gitu-gitu. Bahannya memang gitu. Dari bahan sudah bagus, prosesnya sudah oke. Di sana strong banget. Strong banget. Padahal saya orang Jawa, tapi saya suka makanan yang Sumatera. serang di sana, Sumatera. Dan mereka kayak sebetulnya akan rempah-rempahnya juga gitu. Jadi dan beda-beda gitu. Kalau tadi saya kalau bilang cabe sononya beda sama cabe sini gitu kan. Makanya beda. Makan sana sama makan di sini. Warung Padang sono sama Padang sini beda. Beda ya? Beda. Kecuali mereka bahannya benar-benar ngambil dari sana. Gitu. Jadinya kosnya nggak kejangkau tapi jadinya mahal. Iya, benar. Saya terima kasih sekali sudah datang di Pecah Telur di Goayang, segmen Goayang pagi ini. Insya Allah nanti akan ada di kesempatan yang lain gitu kita berdiskusi lagi. Siap, saya terima kasih udah diundang, udah ngobrol-ngobrol, udah curhat-curhat. Ya. Mudah-mudahan Pecah Telur juga semakin sukses ke depannya, semakin banyak narasumber-narasumber yang hebat-hebat. Amin, ICCI juga gitu, semoga makin sukses lah. Amin. Dakwahnya di bidang halal, wah ini semoga nanti berkah, lancar. Nanti apa yang bisa kita support juga kita support. Siap. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Assalamualaikum. Terima kasih banyak. Gitu lah.